Oke, baik Mbak Mufid. Tadi kita sudah belajar terkait dengan definisi ya disabilitas intelektual. Kemudian juga kita belajar terkait dengan klasifikasi. Lalu kita juga sudah belajar terkait dengan penyebab anak menjadi IDD. Nah, sekarang apa nih intervensi yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun pendidik bagi anak-anak yang mengalami IDD ini? Baik, pendidikan gitu ya, atau apa yang kemudian bisa kita bantu, kita lakukan untuk anak dengan IDD. Yang pertama memang assessment tadi itu menjadi satu hal yang penting gitu ya, karena kita perlu untuk mengetahui kondisi dari anak ini seperti apa gitu. Dari faktor kemampuan kognitifnya gitu ya, kemampuan berpikirnya dia sampai sejauh mana. Kemudian secara kemampuan praktis tadi ya, fungsi sehari-harinya seperti apa, fungsi adaptifnya dia bagaimana. Nah, kemudian dari hasil analisan tersebut itu akan membuat kita lebih paham. Oh, anak ini sebenarnya masuk dalam kategorisasi apa begitu ya. Dan ini tentu perlu melibatkan banyak pihak ya di dalam hal ini, dalam melakukan assessment dan juga diagnosis ini. Tidak hanya dari ahli gitu ya, baik itu dokter maupun psikolog, tapi juga dari sisi orang tua atau orang-orang di sekitar, guru itu juga menjadi significant others gitu ya, atau orang-orang penting di lingkungan anak begitu. Nah, setelah kita mengetahui, memahami dengan lebih detail kondisi dari anak ini, maka kita kemudian bisa merekomendasikan apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu ya untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus intelektual ini gitu. Ada anak-anak yang memang tadi ya mild tadi, yang masih ringan, artinya sekitar di bawah 70 ya, 50-70 itu masih memungkinkan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah dasar misalnya. Di sekolah dasar secara umum, karena tadi saya sebutkan kemampuannya mungkin bisa setara sampai dengan kelas 6 SD tadi gitu ya. Tapi memang untuk lebih tinggi dari itu membutuhkan usaha yang sangat telaten, rutin juga gitu ya, oleh orang-orang di sekitar, terutama guru, orang tua gitu ya, orang sekitar. Nah, kemudian untuk yang moderate, kemudian yang severe maupun profound, ini tentu tantangannya juga akan lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak mampu untuk bisa kita latih, kita didik gitu. Untuk yang moderate dan profound ini bisa kita latih dengan keterampilan-keterampilan tertentu ya, secara misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana, aktivitas keseharian itu juga sangat mungkin. Jadi bapak dan ibu gitu ya yang memiliki anak dengan kondisi tunagrahita itu tetap bisa mereka diajari ya, misalnya bangun tidur itu kemudian mereka merapikan tempat tidur dulu, melipat gitu ya, terus diajari kemudian mandi ya sendiri gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa melakukan fungsi keseharian itu secara mandiri gitu ya, diberikan tanggung jawab yang sederhana, misalnya setiap bangun tidur kamu nyapu ya gitu. Jadi dari seperti itu kemudian anak tetap mampu, tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Saya membantu ibu di warung misalnya kayak gitu ya, itu mengambilkan barang misalnya, diajari hal-hal yang sifatnya sederhana seperti itu masih sangat memungkinkan gitu ya. Nah, untuk yang profound gitu ya, atau yang severe dan profound itu keterampilan yang diajarkan pun juga misalnya sangat spesifik misalnya gitu ya, kemampuan untuk dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan gitu. Oh, kalau nggak mau kamu bilangnya seperti apa misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya menginginkan sesuatu bagaimana gitu. Jadi memang ada keterbatasan, bisa jadi pada komunikasi gitu ya, pada bagaimana dia berlaku, emosinya juga gitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa dilatih sama sekali gitu. Jadi level keparahannya berbeda, maka pendidikan dan pelatihan yang diberikan pun juga akan berbeda juga. Oke, baik rekan-rekan peserta MOOCs, sekian kita sudah mendengarkan materi terkait dengan disabilitas intelektual. Semoga materi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.